Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Kristen Jakarta. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan menikmati berkat yang Tuhan siapkan buat kita pada hari ini. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Katakanlah kerinduanmu kepada Tuhan. Jika ada pelanggaran yang kita lakukan sepanjang minggu ini, mari kita datang mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena Dia Maha Pengampun, sehingga apa yang kita lakukan dalam ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami merindukan Engkau melawat kami dengan kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dia Allah yang suci, Dia Allah yang agung dan mulia, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Mari bersama katakan, Holy, Holy, Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise.
Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia, yang menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini, kami yang tidak layak, Engkau layakkan untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, Engkau selalu ada buat kami, memberikan kekuatan dan penghiburan buat kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami masih boleh beribadah sampai detik ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, biarlah hati kami tetap memuja Engkau, tetap melekat padamu, tetap memiliki hati yang selalu rindu untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-8 nanti saya akan membacakannya. Jemaat Tuhan yang di rumah bersama dengan singers membacakan ayat ke-9 dan seterusnya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya
dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Jemaat saya undang bagi berdiri, mari kita bersama katakan bahwa Dia Yesus Tuhan yang tak tertandingi oleh penguasa apapun di dunia ini. Dialah Tuhan, Juru Selamat kita, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Dan siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Dialah Allah kita dalam Tuhan Yesus yang tak tertandingi oleh penguasa apapun di dunia ini. Amin.
Tuhan silakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tahukah kita bahwa Yesus Tuhan kita yang kita sembah telah memberikan hidupnya buat kita. Dia mati mengampuni kita. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
kepada hambanya. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Kita berjumpa kembali sekalipun dalam ibadah online. Salam dari saya Pendeta Kilat Buana Lembong dari kota Philadelphia dari Amerika. Bersyukur saudara sekalian kita bisa berjumpa kembali sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Dan doa saya bagi Anda semua, kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan Anda, berkatnya, perlindungannya selalu diberikan untuk menjaga Anda dan keluarga daripada virus corona, dan berkatnya selalu dinyatakan bagi Anda, khususnya di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini. Terus sekalian, pada hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema dengan judul Berkat Padang Efrata, yang saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, di bulan Desember ada satu pekerjaan yang cukup menarik yang ditawarkan kepada mereka yang mempunyai badan yang cukup besar dan juga perut yang buncit, yaitu menjadi Santa Claus. Karena di mall-mall, di supermarket yang besar disajikan satu acara, yaitu foto bersama dengan Santa. Tapi tidak semua orang bisa menjadi Santa karena memang ada persyaratannya. Selain daripada badannya gemuk dan perutnya buncit, karena mereka akan dilatih dulu untuk menjadi Santa. Yang pertama adalah cara ketawa Santa. Santa itu mempunyai ciri khas dan ketawanya, yaitu ho 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 ho. Santa itu harus ketawanya seperti itu. Tidak boleh dengan nada yang tinggi. Itu bukan Santa, itu kuntilanak, saudara sekalian. Yang kedua, Santa itu ketika diterima harus sabar. Karena seringkali anak-anak yang duduk di pangkuan Santa nakal. Mereka karena dekat dengan Santa, ingin lihat Santa itu benar atau tidak. Rambutnya seringkali ditarik. Santa itu harus sabar. Jenggotnya ditarik. Sekalipun dalam hatinya dongkol. Saudara sekalian, itu berkat untuk orang di tengah-tengah situasi di bulan Desember. Dan juga anak-anak akan mendapatkan berkat, yaitu hadiah Natal. Mereka akan mendapatkan bingkisan yang banyak dari orang tua mereka. Hari ini kita berbicara mengenai berkat yang diterima oleh para gembala di Padang Efrata.
Alkitab yang kita baca tadi dari Injil Lukas pasal yang kedua adalah satu kisah yang hanya ada di dalam Injil Lukas dan tidak kita temukan di dalam Injil Matius, Markus maupun Yohanes. Ketika Dr. Lukas hendak menuliskan Injil, maka dia mencari informasi dan dia menemukan satu kisah ini dan dia masukkan ke dalam Injil yang dia cetak berkenan dengan para gembala yang ada di padang dan berjumpa dengan malaikat bala tentara sorga yang datang pada mereka. Yang kedua, saudara sekalian, selain Injil ini hanya ada di Lukas, kita melihat peristiwa yang dicatat oleh Lukas itu menarik. Di ayat yang ke-8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Itu berarti pada waktu saat itu gembala-gembala membawa domba-domba mereka di padang. Pada waktu itu rumput begitu banyak sehingga domba bisa makan. Itu berarti Natal tidak jatuh di bulan Desember. Karena kalau bulan Desember itu adalah musim dingin, di mana rumput nggak ada, di mana tumbuhan tidak ada, mungkin turun salju bahkan dingin, saudara sekalian. Itu berarti fakta kenyataan yang ingin saya sampaikan bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, tidak. Yesus tidak lahir di bulan Desember. Pada awal-awal gereja ada yang merayakan di bulan Maret, bahkan juga ada Mei. Tapi kalau Anda rayakan Natal di bulan Mei, ada yang bilang itu gereja sesat karena rayaannya di bulan Mei. Saudara sekalian, perayaan Natal memang diadopsi pada waktu Kaisar Konstantin, Kaisar Romawi ini menjadi Kristen. Dia melihat ada satu perayaan tanggal 25 Desember, yaitu perayaan kepada Dewa Saturnus, Dewa Pertanian. Yaitu di mana titik balik musim dingin terjadi tanggal 25 Desember. Dan peringatan itu adalah tradisi sosial utama bangsa Romawi. Dan untuk supaya kekristenan itu bisa mempengaruhi masyarakat Romawi pada waktu itu, maka Konstantin berkata, penyembahan kepada Dewa Saturnus ditiadakan. Maka kita adakan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang mungkin adalah, apakah kita tetap merayakan Natal tanggal 25 Desember? Nggak masalah. Anda mau rayakan Natal tanggal 25, 20, 14, 10, tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita mempunyai hati yang bersyukur menerima kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Dan oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak kita melihat satu berkat yang diterima oleh para gembala ketika mereka ada di padang Efrata. Berkat yang mereka yang pertama adalah mereka mendengar karya keselamatan daripada Tuhan. Gembala mendengar karya keselamatan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara sekalian, para gembala ini adalah orang-orang yang dibawa golongan sosial masyarakat terendah. Mereka dianggap sebagai pekerja kasar. Mereka tidak mempunyai keuangan yang cukup, tidak mempunyai keuangan ekonomi yang baik. Bahkan seringkali mereka dianggap sebagai orang-orang yang melakukan kriminal, karena memang juga ada para gembala-gembala yang seringkali mencuri domba mereka. Dan kita melihat ternyata berita Natal ini disampaikan bukan kepada imam besar, bukan disampaikan kepada raja, tidak disampaikan kepada pengusaha, orang kaya, tapi berita Natal yang pertama itu disampaikan kepada gembala, orang yang punya status ekonomi yang terendah, orang yang tidak mempunyai satu status yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan berita itu disampaikan kepada mereka, berita Natal yang pertama. Itu berkat mereka, saudara sekalian. Mereka mendengar karya keselamatan Tuhan. Dan ini adalah satu pengharapan dari bangsa Israel sebenarnya. Mereka sedang menantikan Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu, yang sesuai dengan dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya Nabi Yesaya pasal yang ke-9 dan ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah dilahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah satu nubuatan yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Israel. Karena pada waktu itu mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka sangat mengharapkan Mesias ini akan datang membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan berita Natal yang pertama, berkat itu didengar oleh para gembala. Mereka mendengar karya keselamatan daripada Tuhan. Ada seorang bernama James Kennedy pernah menulis sebuah buku dengan judul What if Jesus had never been born? Bagaimana seandainya Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia ini? Maka James Kennedy mengatakan ada 3 hal yang akan terjadi seandainya Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia ini, yaitu tidak ada sukacita. Yang pertama, manusia tidak akan punya sukacita yang sejati. Manusia mungkin bisa menemukan sukacita dalam dunia ini, tapi sukacita itu temporer, tidak bisa lama. Tapi sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, James Kennedy mengatakan bahwa tidak ada keselamatan. Manusia berusaha mencari cara keselamatan di dalam hidupnya, mencoba untuk kemudian bisa sampai kepada Tuhan, tapi tidak bisa. Yang ketiga, James Kennedy mengatakan tidak ada perubahan hidup manusia. Ketika Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup manusia. Manusia akan tetap sama. Manusia tetap ada di dalam kegelapan. Manusia tetap ada di dalam dosa dan menuju kepada kebinasaan. Tapi karya keselamatan Tuhan yang sudah diberitahukan oleh para nabi, dinubuatkan oleh para nabi, pertama kali disampaikan kepada para gembala yang ada di padang. Saudara sekalian, di tengah pandemi ini kita sedang menantikan vaksin, bukan? Berita mengenai vaksin ini yang akan kemudian sampai di Indonesia dan juga mungkin akan di Amerika ini sedang dinanti-nantikan. Siapa yang bisa mendapatkan vaksin, yang bisa menemukan, kemudian diedarkan. Kita di tengah-tengah ketakutan karena virus corona sedang menunggu satu berita menggembirakan, vaksin yang bisa disuntikan ke dalam tubuh kita yang bisa memberikan namanya pertolongan kita menghadapi virus corona. Saudara sekalian, berita Natal adalah satu berita sukacita. Berita Natal adalah berita pengharapan untuk kita. Berita Natal adalah berita yang bisa membalikkan keadaan kita. Dan berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada para gembala dan hari ini disampaikan kembali kepada Anda dan saya, yang adalah orang-orang yang hidup di dalam situasi yang tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan Yesus datang. Dia datang dan memberikan kita pengharapan. Saya masih ingat ketika saya jadi gembala sidang di GKJ Sunter, kita pernah mengadakan satu misi di bulan Desember untuk merayakan Natal bersama dengan anak-anak panti asuhan, di mana anak-anak yang ada di panti asuhan ini adalah anak-anak yang punya cacat tidak bisa mendengar dan juga ada yang tidak bisa melihat. Kita pergi ke sana, kita bawa makanan, kita bawa hadiah Natal, dan kita juga menyajikan acara untuk mereka. Kita ada ibadah, ada renungan yang saya sampaikan. Dan selesai dari kita, juga dari panti asuhan menampilkan satu tarian, yaitu tarian Jingle Bells. Ketika anak-anak panti asuhan ini maju, saudara sekalian, yang menaik sambil ada seorang anak yang matanya selalu lihat ke belakang ketika dia menari. Dan saya perhatikan, kemudian saya lihat ke belakang, ternyata di belakang ada yang ngajarin. Dia sambil tunjuk tangan begini. Dan anak yang ada di depan ini, yang menari, selalu lihat ke belakang. Selesai acara tersebut, kemudian saya mendekati yang di belakang tadi. Saya tanya, tadi di belakang kenapa begini, tunjuk 1, 2, 3. Dia berkata pada saya, Pak, yang ada di depan itu adalah anak. Beberapa mereka gak bisa mendengar. Dia bisa mendengar lagu Jingle Bells yang dibunyikan. Makanya ketika mereka ada di depan, mereka hanya melihat aba-aba saya saja.
Melihat aba-aba yang saya tunjukkan, lalu mereka menari sesuai dengan apa yang saya tunjukkan kepada mereka. 1, 2, 3 mulai nari. 1, 2, 3 tarian mereka. Lalu sekalian, ketika anak-anak ini nari, ternyata saya sadar mereka tidak bisa mendengar lagu Jingle Bells. Tidak bisa mendengar lagu Natal yang begitu indah. Tapi ketika mereka menari dengan hati yang sangat luar biasa senangnya, sekalipun mereka tidak bisa mendengar mengenai Jingle Bell. Hari ini saudara sekalian, Anda dan saya masih bisa mendengar lagu Malam Kudus, Jingle Bell, Hai Mari Berhimpun. Kita masih mendengar akan berita-berita Natal. Biarlah berita Natal itu boleh membawa sukacita bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Anak yang ada di panti asuhan itu mampu bersukacita sekalipun dia tidak bisa mendengar lagu Jingle Bell. Yang kedua saudara sekalian, berkat apa yang diterima oleh para gembala itu, bukan saja mereka mendengar akan karya keselamatan Tuhan, yang kedua adalah mereka melihat karya keselamatan Tuhan. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Saudara sekalian, para gembala bukan saja adalah orang yang pertama kali mendengar karya keselamatan Tuhan, yang kedua mereka melihat. Ketika malaikat menyampaikan, jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara sekalian, mereka kemudian satu dengan yang lain berkata, apa yang terjadi? Mari kita pergi ke Bethlehem. Mereka mengajak satu dengan yang lain untuk pergi ke sana. Dan malaikat memberitahukan kepada gembala, ini tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara sekalian, tidak mudah sebenarnya di tengah malam itu mencari seorang bayi di kandang. Walaupun Bethlehem bukan kota yang besar, tapi saya percaya hampir di semua rumah ada kandang binatang. Problemnya adalah para gembala itu orang-orang yang mempunyai juga latar belakang kadangkala dianggap tidak baik. Sehingga di tengah malam jikalau seandainya mereka pergi ke Bethlehem, tidak mudah mereka menemukan bayi Yesus. Tandanya apa? Tandanya bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Kan tidak dikasih tahu alamat rumahnya. Malaikat tidak berkata, kamu pergi ke Kartini 5 nomor 16C, RT 4, RW 4, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI, kode posnya 10750. Di situ. Tapi saudara, gembala ini mereka bertekad, sekalipun sebenarnya bisa juga menjadi satu ancaman bagi mereka ketika malam-malam pergi mencari kandang yang tidak tahu nomor rumahnya. Mereka bisa diteriakin maling, bisa digebuk satu kampung Bethlehem. Tapi mereka pergi di sana dan mereka berjumpa dengan bayi yang ada di sana. Mereka melihat bayi itu. Mereka menyaksikan karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia. Saudara sekalian dikasih Tuhan, salah satu murid daripada Yesus pernah mempunyai problem mengenai melihat ini. Ketika Yesus bangkit, maka dia menampakkan diri kepada murid-murid yang pada waktu itu ternyata Thomas tidak ada. Maka ketika murid-murid yang lain memberitahukan kepada Thomas, Thomas berkata, di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat, saudara sekalian, aku tidak akan percaya. Makanya Yesus ketika menampakkan diri kepada Thomas, lalu mempersilahkan dia untuk mencucukkan tangannya ke bekas paku dan lambungnya. Lalu Yesus mengucapkan sebuah perkataan,
Dalam ayat yang ke-29 Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya adalah orang yang tidak ada di Bethlehem, yang tidak ada di padang Efrata, yang tidak ada pada waktu malam itu. Berjumpa melihat dengan mata kita bayi Yesus. Tapi Anda dan saya adalah orang yang berbahagia karena kita melihat dengan iman kita, melihat dengan iman kita karya keselamatan Yesus, maka kita adalah orang yang bisa disebut orang yang berbahagia. Kita melihat walaupun tidak dengan kasat mata. Di Amerika ini sekarang banyak orang mulai dekor rumah mereka dengan hiasan-hiasan Natal. Kita sebut yaitu situasi sekarang early Christmas. Karena orang-orang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pandemi mulai merasa ingin membutuhkan satu pengharapan. Makanya dekorasi lampu-lampu dipajang di luar. Supaya orang bisa melihat lampu itu, bisa melihat dekorasi Natal, bisa melihat pohon Natal. Lalu merasakan betapa damai Natal itu sampai di hati mereka masing-masing. Saudara sekalian, tahun 73 ada sebuah lagu dengan judul Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Ikatkan pita kuning di sekitar pohon oak. Dinyanyikan oleh Tony Orlando dan juga bersama kelompok Down. Sebenarnya dalam lagu ini menceritakan mengenai seorang yang tidak baik. Dia melakukan banyak kejahatan, kriminal, bahkan juga seringkali terhadap istrinya. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara ini kemudian dia bertobat. Pada waktunya dia akan keluar, maka dia tidak tahu apakah istrinya mau terima dia atau tidak. Karena dia sudah bertahun-tahun menjalani masa hukuman di penjara. Maka sebelum dia keluar, dia menuliskan surat kepada istrinya. Dan beritahukan bahwa tanggal segini saya akan pulang. Tapi saya tidak tahu apakah engkau mau menerima saya atau tidak. Kalau engkau tidak mau terima saya, tidak apa-apa. Maka jika engkau mau menerima saya, tolong ikatkan sebuah pita kuning di depan oak tree, di depan rumah kita. Jikalau saya naik bus, saya lewat, dan saya melihat pita kuning itu yang digantung di oak tree, di halaman rumah kita, maka saya mengerti bahwa kamu menerima saya. Jikalau saya tidak melihat pita kuning itu berarti kamu tidak menerima saya. Saudara sekalian, menjelang orang ini keluar dari penjara, dia naik bus. Di bus ini kemudian dia memberitahu kepada supir busnya, untuk kemudian kau sampai depan rumahnya, tolong jangan pergi dulu. Dia ingin melihat apakah istrinya mengikat sebuah pita kuning di pohon oak di depan rumahnya. Satu bus pun juga ingin menyaksikan, melihat apakah istrinya menerima orang tersebut. Ketika bus ini sampai di depan rumah orang tersebut, orang ini dan juga satu bus itu kaget karena istrinya tidak menggantung satu pita kuning. Tapi ternyata istrinya mengikat begitu banyak pita kuning di depan rumahnya, yang memperlihatkan aku menerima engkau dengan penuh sukacita. Saudara sekalian, melihat pita kuning yang begitu banyak sungguh mengembirakan hati narapidana ini yang kembali dengan kehidupan yang baru, dan juga membuat gegap gempita satu bus tersebut. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita ada di bulan Desember ini, kita melihat dengan iman kita karya keselamatan Yesus yang boleh datang ke dalam dunia bagi Anda dan saya. Itu membuat satu sukacita tersendiri
bagi kita semua. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara sekalian, berkat apa yang dialami, yang diterima oleh para gembala. Yang pertama, mereka bukan saja melihat karya keselamatan Tuhan, mereka bukan saja mendengar karya keselamatan Tuhan. Yang ketiga adalah mereka mengalami karya keselamatan Tuhan. Itu berkat yang mereka terima. Maka dikatakan di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terus sekalian, mereka boleh berjumpa dengan Yesus yang lahir pada waktu itu. Mereka melihat bala tentara sorga, dan sekarang mereka melihat anak bayi itu. Mana yang lebih dahsyat sebenarnya? Yang lebih dahsyat adalah melihat malaikat dan bala tentara sorga yang begitu hebat, luar biasa, yang ada di Bethlehem. Mungkin kita bertanya, kenapa para malaikat ada di sana? Jangan lupa, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang, dia inkarnasi sebagai manusia. Dia merendahkan diri, hampir sama seperti kita, manusia yang lemah ini. Dan dia berwujud sebagai bayi yang kecil. Makanya malaikat-malaikat ada di kota Bethlehem. Bala tentara ada di kota Bethlehem. Karena Yesus datang sebagai manusia. Saudara sekalian, penglihatan kepada malaikat tidak mengubah para gembala. Bahkan membuat para gembala ketakutan. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu merubah para gembala. Ketika mereka kembali setelah melihat Yesus, hati mereka bersukacita. Hati mereka diliputi dengan kegembiraan yang luar biasa. Saudara sekalian, inilah yang kita lihat, para gembala bersukacita berjumpa dengan Yesus. Merubah kehidupan mereka. Yang tadinya mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang kelas bawah, tidak ada dipandang oleh orang-orang di sekitar. Tapi sekarang Allah memandang mereka, bahkan berita karya keselamatan sampai kepada mereka terlebih dahulu. Mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka mengalami karya keselamatan itu. Sukacita ada di hati para gembala. Saudara sekalian, Handel pernah menulis sebuah lagu Natal, judulnya Joy to the World. Dan menarik, karena lagu ini dimulai dengan nada yang tinggi. Joy to the world, the Lord is come. Kesukaan bagi dunia. Dimulai dengan do yang tinggi. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Handel mau menjelaskan kepada kita bahwa kesukaan bagi dunia datangnya dari atas, dari do. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Bahwa Allah yang maha tinggi itu datang ke dalam dunia dan memberikan kita sukacita yang begitu luar biasa. Ada seorang astronot Amerika bernama James Irwin. James Irwin ini pernah mengucapkan sebuah perkataan yang luar biasa. Dia berkata bahwa peristiwa paling besar dalam sejarah kita bukanlah seorang manusia yang bisa menjejakkan kaki ke bulan, tapi Allah yang datang menjejakkan kaki ke bumi. Itu menurut James Irwin adalah peristiwa yang paling besar. Yesus lahir ke dalam dunia dan malaikat memberitahukan inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang anak dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yang menarik saudara sekalian, kemudian saya berpikir, Yesus kenapa lahir di kandang dan dibaringkan di palungan? Kenapa Yesus tidak lahir paling enggak di rumah? Tidak perlu tidur di palungan yang hina dan kotor itu. Kemudian Tuhan berikan saya jawaban, saudara sekalian. Ada tempat yang lebih kotor lagi, di mana Yesus ingin lahir, yaitu hati manusia. Dan Yesus mau lahir di sana. Kalau Anda pergi ke kota Yerusalem, ke Old Yerusalem, di situ ada pintu gerbang.
Ada David Gate, Lions Gate, dan ada Golden Gate. Golden Gate ini sampai saat ini tertutup. Buat orang Yahudi, mereka tidak bisa menerima Yesus yang adalah Tuhan. Mesias yang akan datang nanti akhir zaman. Dan pintu Golden Gate ini akan terbuka. Demikian juga hati orang-orang pada saat ini. Banyak yang tertutup hatinya. Yang tidak mau terbuka menerima Yesus. Yesus yang pernah lahir, lalu kemudian tidur di palungan, di tempat yang kotor itu. Yesus juga mau lahir di hati kita yang paling kotor itu. Ada seorang pelukis dari Inggris bernama William Holman Hunt. Dia pernah melukis sebuah lukisan yaitu dengan gambar Yesus sedang mengetuk pintu. Dan lukisan ini adalah lukisan yang sebenarnya diberikan untuk menegur kita dengan judul The Light of the World. Dan lukisan ini diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ini adalah ditujukan kepada gereja yang ada di Asia. Kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ternyata di gereja ada orang yang tidak menerima Yesus, tidak membuka hatinya untuk Yesus. Makanya Han melukiskan bagaimana the light of the world. Yesus yang berdiri di depan pintu, sedang mengetuk karena tidak ada gagang pintunya di sana, harus dibuka dari dalam. Dan pintu ini ada semak belukar, itu berarti tidak pernah dibuka. Dan Yesus membawa lentera yang berarti di dalam sangat gelap sekali. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Natal adalah satu kesempatan kita untuk merenungkan kembali mengenai kehidupan kita. Jangan biarkan Natal hanya berlalu begitu saja, lewat seperti tahun yang lalu. Natal hanya satu tradisi bagi kita, tapi biarlah Natal pada tahun ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu Natal yang memberikan satu sukacita di tengah-tengah pandemi, memberikan kita satu pengharapan di tengah-tengah putus asaan kita. Karena Yesus mau lahir di hati kita juga. Yesus mau lahir untuk menjadi Tuhan, Raja bagi kita semua. Terus sekalian, seringkali orang yang tidak bisa merayakan Natal, yang tidak bisa merasakan Natal, justru adalah orang-orang yang ada dalam gereja. Begitu sibuk mempersiapkan Natal, tapi lupa untuk menyambut Yesus yang lahir itu di hati kita masing-masing. Biarlah doa saya, Natal pada tahun ini memberikan kita satu sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Yesus pernah lahir di kandang yang hina, tidur di palungan yang kotor. Yesus juga mau lahir di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana berita Natal sampai kepada para gembala. Mereka mendengar, mereka menyaksikan, dan mereka mengalami. Hari ini hamba berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami mendengar, melihat akan berita Natal, kami juga boleh mengalaminya pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa bagi setiap anggota Gereja Kristen Jakarta dan juga yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Biarlah kekuatan Engkau boleh berikan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Perlindungan juga Engkau berikan kepada kami. Kekuatan kesehatan, khususnya juga dalam segi ekonomi ya Tuhan. Engkau yang boleh melihara burung yang ada di udara. Saya percaya Engkau juga memelihara dan menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Biarlah berkat di Padang Efrata juga boleh sampai bagi setiap kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Natal boleh kami dengar, Natal boleh kami lihat, dan juga boleh alami pribadi lepas pribadi. Yesus boleh lahir bagi Tuhan dan Juru Selamat di hati kami yang kotor ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Ini doa dan suara kami demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom Aleichem. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan memberikan persembahan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi persembahan, minta Pak Frans akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu itu Tuhan. Kami bersyukur Bapa semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari Bapa Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus melalui dalam persembahan kami Tuhan. Bila Tuhan Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap pengelola daripada keuangan gereja-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat marifat Tuhan sehingga dipakai untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan bisa mentransfer persembahan melalui rekening yang telah tersedia di layar televisi ataupun di layar handphone saudara. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, ialah kehidupan kita. Kaulah kehidupanku, ialah pertahanan kita. Kaulah pertahananku, ku percaya hanya padamu. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta Gereja Kristen Jakarta.
Sasaran akhir pelayanan tidaklah berhenti pada pertobatan ataupun bahkan pertumbuhan, melainkan ketika pelayanan itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi, yang memenuhi tempat dan panggilannya di dalam dunia untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak semua jemaat Tuhan dipanggil sebagai utusan atau goer atau missionaries. Tetapi ada kesempatan setiap jemaat dapat menjadi welcomer atau penyambut, pengutus atau menjadi mobilisator. Menjadi welcomer atau penyambut adalah di mana kita terbuka dengan para pendatang, yaitu mahasiswa yang studi atau mereka yang sedang berobat di kota atau di negeri kita, pencari pekerja, buruh, pembantu rumah tangga, atau imigran. Mereka yang berasal dari daerah atau negara lain yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Mereka yang membutuhkan teman atau sahabat yang dapat menolong dan menerima mereka apa adanya. Bersikap ramah dan menghargai setiap pertemuan dan pertemanan di antara mereka akan memberikan kesaksian yang indah dan menyatakan kasih Kristus. Apabila mereka dapat dimenangkan bagi Kristus, tentunya akan kembali ke kampung halamannya dan menjadi terang dan garam di keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Doakan agar setiap jemaat Tuhan dapat berperan sebagai penyambut atau welcomer bagi mereka. Di surga semuanya telah kutinggalkan. Jemaat Tuhan, kita setelah menyaksikan tayangan tadi, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk berdoa dari pokok doa yang telah kita lihat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi Gereja Kristen Jakarta, sehingga semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang diutus di berbagai daerah sampai ke luar negeri. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, sehingga melalui hamba-hamba-Mu yang setia ini ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kau semakin memberkati Gereja Kristen Jakarta, khususnya Departemen Misi yang mengelola, yang melakukan hal ini. Tuhan kiranya menolong sehingga seluruh GKJ boleh bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang sangat disayangi Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah aktivitas keseharianmu bersama Tuhan, tetap jadi berkat, dan jangan lupa jangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, silakan duduk, kita mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.